Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi bersama Kak Irma. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Irma akan bercerita bersama dengan SDI. Apa sih kepanjangan dari SDI? SDI kepanjangan dari Sigma Daya Insani. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Irma akan bercerita tentang sabar tiada batas. Syam, sebuah negeri kebaikan. Letaknya di mana, teman-teman? Letaknya di timur Laut Mediterania. Wilayah Syam meliputi Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon, dan tanah yang dikuasai oleh Israel. Di negeri inilah Allah menempatkan hamba terbaiknya dengan jubah kesabarannya dan menjadi contoh kesabaran bagi umat manusia sampai akhir zaman. Yuk kita panggil beliau dengan lagu Hey Hey Siapa Dia? Beliau adalah Ayub bin Maus bin Rozah bin Al-Ais bin Ishak bin Ibrahim, lelaki pilihan dengan nasab mulia. Kok bisa dikatakan nasab mulia? Karena beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ayub adalah nabi yang kaya raya, memiliki bermacam harta kekayaan. Ternaknya juga banyak sekali. Ada sapi, kambing, keledai, kuda, bahkan unta. Lahan pertaniannya pun terbentang luas. Allah pun memberikan nikmat raga yang kuat dan sehat, serta keturunan yang banyak. Namun, itu semua tidak membuat Nabi Ayub sombong. Justru lebih peduli dengan fakir miskin. Dengan segala kenikmatan yang dimiliki Nabi Ayub, akhirnya Nabi Ayub menjadi perbincangan para penduduk langit. Para penduduk langit sangat kagum dengan ketaatan, keikhlasan, bahkan sifat dan tabiat baik yang melekat pada Nabi Ayub. Tapi di kejauhan sepasang mata menatap tidak bersahabat. Tak boleh ada seseorang manusia pun yang menghabiskan harinya untuk mengingat Allah. Aku bersumpah akan melalaikan Ayub dari Allah. Hayo, kira-kira siapa yang punya rencana tidak baik seperti itu? Betul sekali, dia adalah iblis. Makhluk Allah yang selalu resah bila ada hambanya yang tunduk kepada perintah Allah. Selanjutnya, iblis meminta izin kepada Allah. Ya Tuhan, sungguhnya Ayub senantiasa patuh dan taat karena takut kehilangan kenikmatan yang Kau berikan. Semua ibadah bukan karena cinta atau ketaatan. Andaikan Ayub terkena musibah, belum tentu dia akan taat kepadamu, ujar iblis dengan nada benci. Allah pun berfirman, Ayub, bersih dari tuduhan dan prasangkamu. Kuizinkan kau menggoda dan memalingkan dariku. Kerahkan sekutumu untuk menggoda Ayub melalui harta dan keluarganya. Cerai-beraikanlah keluarganya hingga kau tahu sampai mana kemampuanmu menyesatkan hambaku. Rencana pertama. Kebakaran! Kebakaran!
Sungguh aneh, mengapa hanya kebunku saja yang terbakar, sedangkan kebun lain di sekitarnya tidak terpercik api sedikit pun. Ayub, hewan ternak kita banyak pula yang mati, kata penggembala tergopoh-gopoh menghampiri Nabi Ayub. Nah teman-teman, apakah Nabi Ayub bersedih? Tidak, bahkan yang ada hanyalah wajah berseri. Beliau yakin harta adalah titipan Allah. Allah berhak untuk mengambilnya. Dan bersujudlah Nabi Ayub serta memohon ampun. Iblis semakin membuncah. Rencana kedua, dikerahkannya sekutu iblis untuk menggoncangkan gedung megah dan di dalamnya dihuni putra-putri Nabi Ayub. Luluh lantak rata bersama bumi. Tak ada satupun anak Nabi Ayub yang selamat. Nabi Ayub tergugu, istrinya pun terguncang. Namun apa yang diucapkan Nabi Ayub untuk menenangkan istrinya? Istriku, kita harus husnuzon kepada Allah. Inilah bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Allah khawatir kita tidak sanggup menghidupi anak-anak dalam keadaan miskin. Bersabarlah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Keteguhan Nabi Ayub yang dirasa telah melampaui batas wajar membuat iblis semakin murka. Akhirnya rencana ketiga. Ya Allah, apa yang terjadi dengan punggung dan telapak tanganku? Mengapa muncul bintil-bintil kecil seperti ini? Ya, bintil-bintil kecil itu lambat laun semakin menyebar ke seluruh kujur tubuh Nabi Ayub. Gatal, perih, keluar nanah, dan berbau tidak sedap. Hingga akhirnya Nabi Ayub dikucilkan. Dan yang masih setia mendampingi adalah Laya binti Mansa bin Yakub alaihi salam. Beliau adalah istri Nabi Ayub. Penyakit Nabi Ayub semakin parah. Tubuhnya kurus dan luka itu dipenuhi dengan ulat. Iblis semakin bersorak dan menghasut istri Nabi Ayub. Pergilah istrinya dan tinggallah Nabi Ayub seorang diri. Dalam kesendiriannya, ia tumpahkan segala keluh kesah dan kesedihannya hanya kepada Allah. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Air mata mengalir dari keduanya, turun membasahi pipinya, dan Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Selanjutnya, bagaimana Allah mengembalikan kehidupan Nabi Ayub? Tiba-tiba terdengar dengungan suara begitu keras dari langit. Nabi Ayub takjub. Masya Allah, belalang emas terbang ke permukaan tanah dan itu merupakan harta yang tak disangka-sangka. Allah kembalikan muda Nabi Ayub dan istrinya hingga akhirnya kehidupannya berlimpah berkah. Bersabarlah, berhusnuzonlah kepada Allah atas ujian penyakit yang menimpa bangsa kita dengan kesungguhan, keikhlasan, dan kesabaran. Allah pasti akan segera membuat sirna penyakit ini dan pandemi berakhir sehingga kita bisa kembali ke sekolah untuk belajar dan menuntut ilmu. Terima kasih. Kak Irma akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.